welcome back my channel. Kali ini aku akan membahas tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Let's go! Pertama, kita akan membahas apa itu kurikulum. Menurut Inal Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, kesesuaian, dan kekhasan kondisi dan potensi. Menurut Syafiruddin dan Amiruddin, dengan perubahan zaman, maka tuntunan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi keniscayaan dalam tantangan sistem pendidikan nasional. Bagaimana halnya perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat 1 pendidikan diubah menjadi kurikulum K13 yang kemungkinan pendekatan saintifik merupakan keniscayaan di tengah perubahan global, terutama dalam kondisi eksistensi dan kemajuan bangsa. Nah, kita udah tahu kan apa itu kurikulum? Sekarang kita akan membahas apa itu manajemen kurikulum. Menurut Syafiruddin dan Amiruddin, manajemen kurikulum adalah proses penyandanggunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Menurut Rusman, manajemen kurikulum adalah sebagaimana suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, imperatif, sistematik, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Merupakan bagian dari BMS. Manajemen berbasis sekolah adalah BMS adalah manajemen berbasis sekolah, yaitu pengaturan kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Dengan pedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah, sekolah merupakan ujung dari tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun lokal, yang agar seluruh sekolah yang bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana secara efektif. Adapun indikator-indikator dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum pendidikan harus bersifat luas, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntunan masyarakat. Yang kedua, kurikulum harus bersifat pedoman pokok kegiatan pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, mengembangkan kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar, dan media atau alat pembelajaran. Yang keempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global dan regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Yang kelima, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan keseimbangan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Yang keenam, pengembang kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tapi merupakan shared activity dengan pemerintah daerah, bahkan komunitas. Yang ketujuh, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan suatu kurikulum tunggal yang diberitahukan untuk semua sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya dapat dibedakan untuk kelompok anak rata-rata, baik karena faktor bawaan atau karena faktor ketersediaan sumber daya pendukung. Dan yang ke-8, kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Oke guys, itulah materi kita hari ini. See you, sampai jumpa.